Jadi ya Tretan, pada kesempatan kali ini kita akan mengurai suatu sikap tindakan presiden kita, yaitu Bapak Prabowo, yang memulai perhitungan angka yang kemarin itu sempat viral ya di sebuah acara yang intinya adalah 10 tambah 6 maka jadi 17. Jadi hitungan Bapak Prabowo ini banyak disorot oleh publik. Kenapa? Karena sejatinya 10 tambah 6 itu bukan 17. Mereka adalah hasilnya 16. Itu betul ya Tretan, kalau memakai logika hitungan matematika. Tapi apakah kalian sadar kenapa Bapak Prabowo menghitung jumlah 10 tambah 6 itu jadi 17? Karena Bapak Prabowo pada saat itu tidak memakai logika hitungan matematika. Terus memakai hitungan apa? Bapak Prabowo pada saat itu memakai hitungan politik. Sehingga 10 tambah 6 itu 17. Betul kan? Nah, sekarang kesadarannya adalah apa sih yang tidak mungkin dalam politik? Ya begitulah. Jadi ya Tretan, secara tidak langsung dalam beberapa kesempatan kali ini hitungan tersebut 10 tambah 6 ketika menyebut 17, maka Bapak Prabowo ini disebut-sebut telah pikun, dungu dan lain sebagainya. Tidak Tretan, begitulah seorang pemimpin kalau memiliki sebuah sikap dan tindakan yang semua itu dikaitkan dengan politik. Seperti itu ya Tretan. Jadi kalau 10 tambah 6, betul memang kalau hitungan matematika 10 tambah 6 itu 16 bukan 17. Tetapi Bapak Prabowo tidak memakai kacamata hitungan matematika, memakai hitungan politik. Jadi ya Tretan, kita belakang ini sudah dikibulin dengan suatu hitungan angka yang dilalui oleh Bapak Prabowo. Oke ya Tretan. Nah, pada momen kali ini kenapa sih belakangan kita tampaknya kok sangat begitu antipati ataupun tidak begitu semangat mengawal program-program kinerja serta kebijakan Bapak Prabowo? Seperti itu kan yang kita alami belakangan. Tidak seperti di awal-awal pada saat kita mendukung Bapak Presiden pada saat mencalonkan Pilpres di 2024. Itu ada berbagai latar belakang dan alasan ya Tretan. Tapi yang jelas, kalau kita melihat sudut pandang pola-pola dari seorang presiden di tanah air, tentu presiden ini ya Tretan sudah memiliki beberapa konsekuensi serta zaman yang berbeda-beda. Jadi ya Tretan, kita itu tidak bisa membandingkan dengan suatu kebijakan yang sudah dilalui oleh presiden-presiden sebelumnya, kayak seperti Jokowi, SBY, Megawati, Gus Dur, terus Habibie, Soeharto dan Soekarno. Jadi tidak bisa, karena setiap pemimpin itu ya Tretan sudah ditentukan dengan keadaan dan zamannya. Oke ya Tretan, belakangan karena di tanah air itu ada isu penggulingan oleh sekelompok masyarakat dan mahasiswa serta berencana ingin mengkudeta Presiden Prabowo, maka ini merupakan sebuah dinamika isu nasional yang tengah trending saat ini ya Tretan. Terutama dari beberapa kelompok pelajar seperti mahasiswa yang belakangan sudah melakukan tindakan-tindakan yang hal tersebut kurang begitu mencerminkan diri sebagai mahasiswa. Seperti salah satu kajian diskusi kecil antara mahasiswa dengan beberapa tokoh pejabat di pemerintahan. Intinya ini adalah pemerintahan menteri-menteri di bawah kabinet Presiden Prabowo dan Gibran. Bahkan ya Tretan, yang hadir dalam diskusi tersebut itu seperti Sudaryono, ada juga Nusron Wahid, ada juga
Budiman Sujatmiko. Bahkan dalam aroma diskusi yang tengah berlangsung itu, Adretan, kenapa di tengah jalannya diskusi yang sangat begitu alot dan berlangsung begitu hangat, ada sekelompok mahasiswa yang tiba-tiba membubarkan, melakukan protes, sehingga diskusi tersebut, Adretan, tampak sangat begitu tidak kondusif. Alhasil diskusi tersebut berhenti di tengah jalan. Kenapa demikian? Karena ada sekelompok mahasiswa itu yang menyuarakan kepada 3 pemateri ataupun 3 orang ini, artinya yang sebelumnya apa istilahnya itu di zaman Orde Baru, ini menjadi salah satu tokoh yang sangat begitu vokal menyuarakan hak-hak manusia serta membela hak kebenaran. Intinya mereka ini sangat kritis terhadap pemerintahan yang pada saat itu pemerintah itu adalah dipimpin oleh Bapak Soeharto, yaitu presiden kedua. Tetapi kenapa, Adretan, pada saat mereka ini mantan aktivis sudah menjadi bagian dari pemerintah, mendapat kecaman serta protes dan kritik sebagaimana yang dulu memang pernah mereka lakukan. Dan inilah ya, Tretan, yang mungkin disebut sebagai karma. Ya, bagaimanapun itu harus ditanggung secara bijaksana ya, Tretan. Jadi seperti Sudaryono, Nusron Wahid, Sujatmiko, kalau misalkan ada sebuah kecaman, tindakan yang hal tersebut sangat begitu mengganggu, ya sampean semua ya, kalian semua nggak usah panik dan merasa aneh. Kenapa demikian? Bukankah dulu kalian juga sangat begitu keras menyuarakan hak-hak masyarakat kepada pemerintah? Tetapi kenyataannya ya, Tretan, setelah berjalan, kenapa mereka ini dituding serta diklaim walaupun sudah menjadi bagian dari pemerintah, kok tidak ataupun dianggap tidak membela hak-hak kepentingan masyarakat? Nah, ini mungkin sebuah asumsi yang hal ini ya, tentu banyak disikapi oleh masyarakat, serta ini bisa menjadi sebuah pandangan yang bagi saya itu hanya sebuah pandangan yang nilainya subjektif seperti itu. Tetapi ya, meski demikian ada sih, selain memang mengecam tokoh-tokoh politisi baik yang duduk di jajaran legislatif ataupun eksekutif, ini ternyata juga banyak masyarakat yang mengecam sebuah sikap dan tindakan mahasiswa. Kenapa demikian? Karena masyarakat belakangan juga menilai bahwa tindakan mahasiswa itu menyoroti dan mengkritik terhadap pemerintah itu dinilai sudah berlebihan. Seperti mantan BEM UGM yaitu Tio Hardianto, yang belakangan memplesetkan nama Presiden Bapak Prabowo menjadi, tanda kutip ya, Prabowo Subiantolol. Prabowo Subiantolol. Nah, bagi saya ya, sebelumnya kritik-kritik ataupun penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh Tio ini sebelumnya saya sangat begitu mendukung ya, karena bagaimanapun hak-hak masyarakat itu yang disampaikan secara bijaksana, maka itu perlu memang menjadi bagian ataupun menjadi evaluasi oleh pemerintah. Tetapi setelah beberapa hari kemudian, kenapa sih seorang Tio Hardianto tiba-tiba tampaknya sikap kritisnya ini sudah melampaui sebuah etika dan adab? Kenapa demikian, Rus? Karena pemplesetan nama presiden, nama tokoh presiden ini tentu ini bukan hanya sekedar memancing emosi masyarakat, tetapi di balik semua itu kita kan sudah mengetahui bersama ya, bahwa seorang presiden ini berdiri tentu tidak hanya diri sendiri. Seperti itu, ada tokoh-tokoh di belakangnya yang bisa menjadi sebuah backing ataupun bumper mereka. Betul memang, kalau Bapak Prabowo misalkan ini tidak punya kepentingan dan tidak punya rasa dendam serta membenci para mahasiswa. Tetapi apakah
para pendukung-pendukung Prabowo ini akan punya sikap demikian? Tentu tidak, Tretan. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya ini juga kritikan ya kepada mahasiswa. Jika ingin menyampaikan sebuah aspirasi serta kritik dan unek-unek, mungkin lebih baiknya itu bisa disampaikan secara bijaksana dan memenuhi hak-hak konstitusional. Iyalah kan seperti itu, Adretan. Sehingga mereka itu punya batasan-batasan serta koridor-koridor aturan yang juga mereka jaga. Kalau tidak, Adretan, maka hak-hak demokrasi ini serta aspirasi pendapat di permukaan umum ini akan menjadi barbar seperti itu ya, Tretan. Makanya dari awal sudah kita ketahui bahwa kenapa Orde Baru ini berhasil kita tumbangkan. Saya yakin mantan presiden kita yaitu Presiden kedua Soeharto, kenapa dia secara sukarela dan bijaksana turun saat mereka itu di demo? Karena banyak tuduhan yang sebelumnya mungkin itu sangat begitu mengganjal, sehingga karena presiden kita itu tidak mau bersikap berlebihan dan sikap hal-hal yang tidak ringan, sehingga dia secara sukarela itu turun dan memundurkan diri sebagai presiden. Nah, pada saat itulah, Tretan, keran demokrasi di Indonesia itu sudah mulai terbuka bebas. Tetapi kenyataannya, ya, Tretan, apa yang terjadi? Ternyata kebebasan-kebebasan yang sudah muncul di permukaan publik, masyarakat bebas berbicara. Tapi kenapa kita sendiri ini kadang itu tidak sadar ada beberapa hak-hak aturan yang tidak kita jaga. Bolehlah kita mengkritik, tapi kritiklah secara proporsional. Kritik protes itu secara kebutuhan dan persoalan serta masalah yang memang terjadi, kritiklah sepantasnya. Dan kritikan itu tidak hanya sekedar kritikan yang menjadi pecutan semata, melainkan kalau bisa kritikan itu juga bisa menghadirkan sebuah solusi, dan inilah mungkin yang disebut dengan sebuah kritik yang konstruktif. Nah, fenomena yang terjadi belakangan ini, Adretan, seperti mantan BEM Tio, kenapa sangat begitu keras sampai dia memplesetkan nama presiden kita? Ya mungkin mereka itu merasa Tretan, merasa jumawa. Ya mungkin di benaknya, wah, tokoh-tokoh pemuda ataupun mahasiswa itu tidak berani menyuarakan. Ya tidak demikian, Tretan. Maka konsekuensinya saat ini adalah Tio langsung mendapatkan sebuah laporan. Nah, ini ya, Tretan, kalau kita perhatikan siapa yang melaporkan Tio, ini bukan dari pejabat ataupun tokoh di istana ataupun tokoh pemerintahan, melainkan yang melaporkan Tio adalah orang yang tidak bergelut di pemerintahan. Tio dilaporkan oleh dua orang yang mana ini memiliki sebuah background sebagai pengacara ya di tingkat nasional, sangat begitu dikenal. Dan ini tidak main-main, ya, Tretan. Tio ini dilaporkan oleh Firdaus dan juga dilaporkan oleh Farhad, seperti itu. Murni, ya, Tretan, mereka melayangkan pelaporan kepada Polda Metro Jaya karena dinilai tindakan dan sikap Tio ini sudah berlebihan sehingga perlu tindakan hukum. Sehingga kejadian-kejadian yang sangat begitu risau dan memperkeruh keadaan serta ungkapan-ungkapan yang tidak mencerminkan sebagai tokoh berpendidikan ini tidak terulang lagi, ya, Tretan. Dan bagi saya mungkin tindakan pelaporan ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi Tio. Dan ini tidak hanya untuk Tio juga, Tretan. Kalian-kalian yang saat ini masih aktif menjadi mahasiswa di perguruan tinggi di tanah air manapun, maka berpikirlah dua kali. Jika kritikan kalian itu hanya menjadi guncingan publik, mungkin tidak usah disuarakan, Tretan. Negara ini butuh memang tokoh-tokoh pemuda masyarakat yang kritis, tapi kritisnya itu betul-betul kritis. Artinya kritis yang punya integritas, sehingga mereka tidak hanya sekedar
mengkritik dan memprotes kebijakan pemerintah, melainkan mereka juga menyiapkan sebuah solusi serta jalan keluarnya. Seperti itu ya, Tretan. Oke, terima kasih.